Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam online Bible Study. Kita sudah memasuki kitab Dua Raja-Raja. Sebenarnya kitab Satu Raja-Raja dan Dua Raja-Raja itu satu kitab, yaitu kitab Raja-Raja. Tapi dalam Alkitab kita dibagi dua ya. Oke, kita memasuki kitab Dua Raja-Raja. Sesi pertama yaitu Nabi Elisa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Nabi Elia ya. Tetapi pada kesempatan ini masih ada Nabi Elianya. Nanti kita akan lihat. Sedangkan Nabi Elisa kisahnya cukup panjang. Jadi kita bagi dua dengan Rabu depan. Sekalian ya. Oke, sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh memanggil Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami bisa mengenal Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih punya waktu untuk belajar firman-Mu, sehingga kami boleh berubah seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu. Kami mau belajar Tuhan. Mohon berkati channel gerejamu ini, juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi pertama kitab Dua Raja-Raja, yaitu dengan bahasan Nabi Elisa. Kita lanjutkan dahulu. Ya. Ini adalah sesi yang lalu, mengulang sedikit, bahwa di pasal 22, kitab Satu Raja-Raja, dari ayat 1 sampai 40 itu mengisahkan tentang Raja Israel, yaitu Raja Ahab, sampai mati. Ingat ya, kalau kita bicara Israel, dalam konteks sekarang ini, yang Satu Raja-Raja ini, itu bukan seluruh suku, tapi 10 suku Israel. Itu yang di utara. Kalau yang di selatan, namanya Kerajaan Yehuda. Dua suku sebenarnya, cuman karena suku Benyamin sangat kecil dikatakan satu suku, yaitu suku Yehuda. Oke, jadi akhirnya Raja Ahab ini mati kena panah. Bukan karena dipanah orang, ada dalam peperangan itu ada yang manahnya itu sembarangan. Nah, kena Raja Ahab dan ia mati. Ya, Raja Ahab ini Raja Israel yang jahat di mata Tuhan. Karena ia membuat penyembahan kepada berhala. Berhalanya orang Kanaan. Ya. Kita memasuki tahap akhir dari Satu Raja-Raja ketika itu. Ya. Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Bapak, Ibu, saudara semua, perhatikan frase perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu setiap raja yang mati, kalimatnya selalu sama itu. Mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Tidak ada yang berkata, ia pergi ke surga. Nggak ada. Karena surga ketika itu belum jelas. Ya, jadi selalu ditulis bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasia, anak dari Ahab ini, menjadi raja menggantikan dia. Ahasia ya. Jadi sebentar, ini kok jadi kecil ya. Oke, ya. Ini adalah kerajaan Israel di utara dengan ibu kotanya Samaria, dan ini adalah kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Ya, di sini Filistin, di sini Moab. Nah, Raja Ahasia menggantikan ayahnya Ahab. Inilah batasan ketika kita masuk ke kitab Dua Raja-Raja. Oke, kita teruskan. Ternyata pengganti dari Ahab ini, yaitu anaknya sendiri yang bernama Ahasia,
itu sama seperti ayah ibunya, jahat di mata Tuhan. Ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dengan demikian, ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ini King Ahasiah ini, ya, suatu hari ia jatuh dari kamar atasnya. Sehingga ia sakit. Ketika ia sakit, bukannya ia datang kepada Tuhan dari Samaria, ibu kota ini. Ia malah pergi ke Ekron, kota ini, saudara, Ekron. Untuk apa? Untuk bertanya kepada Dewa Baal. Ini patungnya ya. Bertanya kepada Dewa Baal dan bersujud kepadanya. Mau tanya. Dia mengirim orang suruh tanya kepada Baal. Apakah ia akan sembuh atau tidak. Nah, bukannya cari datang kepada Tuhan, tapi datang kepada dewa-dewa. Kalau hari ini orang datang kepada dukun. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di 2 Raja-Raja, pasalnya yang pertama, dari ayat 1 sampai 18, itu dikisahkan kisah ini. Suatu hari Ahasia jatuh dari kamar atasnya di Samaria, dan ia jatuh sakit. Dan ia minta petunjuk kepada Baal Zebub namanya. Apa itu Baal Zebub? Itu Allah yang ada di Ekron. Allah yang ada di Ekron. Ini, saudara. Ini kota Ekron nih. Ya, ini. Nah, jadi ia minta petunjuk kepada Baal Zebub. Padahal Baal Zebub itu bentuknya patung. Kemudian Tuhan mengutus Elia untuk menegur Ahasia, sekaligus memberitahu bahwa Ahasia tidak akan sembuh, bahkan akan mati. Karena tidak setia sama Tuhan. Ya. Dengan mendengar itu, Raja Ahasia sakit hati. Ini ngomongnya tidak enak ini. Karena sakit hati, Ahasia mengirim seorang perwira dengan 50 anak buahnya untuk menangkap Elia. Tetapi Elia berdoa kepada Tuhan dan api turun dari langit. Perwira itu dan 50 prajuritnya hangus dimakan api. Semuanya hilang kena api. Ya. Tidak sampai di situ. Raja Ahasia kirim lagi perwira yang lain dengan 50 prajurit lagi. Kejadiannya sama lagi. Api turun dari langit membunuh semua itu. Raja Ahasia sekali lagi kirim lagi. Tapi kali ini perwira itu mungkin sudah dengar kali ya. Perwira pendahulunya kok matinya mau kena api. Dia takut juga rupanya. Jadi dia bicara pada Elia. Kira-kira dalam bahasa sederhananya, kasihanilah aku. Gitu. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Elia bahwa temui dia. Gitu. Nah, ikut aja kepada perwira itu. Temui dia, jangan takut. Gitu. Akhirnya Elia ikut bersama perwira itu menemui Ahasia. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Ahasia, sekali lagi Elia memberitahu bahwa Ahasia kau akan mati, tidak akan sembuh. Tidak lama kemudian Ahasia benar-benar mati, saudara. Tidak bisa sembuh. Ketika Ahasia mati, digantikan oleh Yoram. Nah, saudara kalau baca sendiri bisa agak sulit. Karena ini kisah sejarah kerajaan Israel dan Yehuda. Itu sebabnya di dua sesi yang lalu, itu saya tampilkan
silsilah raja-raja itu. Dari awal sampai berakhirnya kerajaan itu. Kan kita tahu kerajaan Israel di utara akan ditaklukkan oleh Asyur. Lalu diasingkan kan. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi mendatang. Sedangkan kerajaan di selatan akan ditaklukkan oleh Babel. Orang-orangnya dibawa ke Babel semua, diasingkan, dibuang. Nah, silsilah raja-raja itu ada lengkap di 2 sesi yang lalu. Ya, silakan dilihat atau diulang dan dicatat mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal ke Betel dan lalu ke Yeriko. Tapi Elisa tidak mau berpisah dengan Elia. Enggak, aku ikut terus gitu kira-kira. Ya. Nah, ketika sampai di tepi Sungai Yordan, ini Sungai Yordan nih, Bapak Ibu, sebentar saya gambar ya. Pakai hijau ya. Ini Sungai Yordan nih yang dari atas. Menghubungkan Danau Galilea di atas dan sampai ke Laut Mati. Begitu ya. Itu aliran Sungai Yordan. Nah, Elia dan Elisa dari Gilgal ini kan jalan terus tuh ke Betel, kemudian ke Yeriko, terus akhirnya sampai ke tepi Sungai Yordan. Nah, di tepi Sungai Yordan inilah kan nggak bisa nyebrang. Elia mengambil jubahnya, menggulung jubahnya, lalu dipukulkan ke air. Apa yang terjadi? Sungai itu terbelah. Dan keduanya bisa nyebrang. Ini mengingatkan kita akan mujizat yang mirip-mirip di Laut Teberau. Musa memukulkan tongkatnya dan laut itu terbelah. Begitu juga di Sungai Yordan, ketika para imam menginjakkan kakinya di sungai itu, aliran sungai itu putus. Nah, yang kali ini Elia memukul dengan jubahnya dan air itu terbelah. Begitu ya. Nah, lalu mereka menyeberang. Setelah menyeberang, nah ini, bentar, saya teruskan ya. Ya. Setelah menyeberang, lalu Elia tanya kepada Elisa, karena Elia sudah mengerti bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia akan diangkat Tuhan. Jadi dia tanya kepada Elisa, Elisa, kamu minta apa sebelum aku diangkat Tuhan ke surga? Nah, ini kisahnya. Ya. Jawab Elisa begini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu Elia berkata begini, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Apa maksudnya? Elisa minta 2 bagian dari rohnya Elia. Apa maksudnya? Kita perlu ingat bahwa anak sulung itu kan mendapat warisan 2 bagian. Kalau anak yang lain 1 bagian. Artinya 2 bagian ini adalah hak sulung, kesulungan, hak istimewa sebagai yang sulung. Jadi kalau ayahnya seorang raja, maka yang sulung berhak menggantikan ayahnya jadi raja. Warisan. Sebenarnya inilah yang diminta oleh Elisa. Elisa ingin menggantikan Elia dan mendapatkan karunia-karunianya Elia itu. Itulah, aku mau dapat 2 bagian dari rohmu. Nah, gitu. Ya, tentu saja Elia nggak bisa kasih. Kenapa? Karena semua kuasa itu datangnya dari Tuhan. Jadi terserah Tuhan, bukan Elia. Itulah sebabnya Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar, nggak bisa dikasih oleh Elia. Tuhan yang akan kasih atau tidak. Nah, begitu. Ya, jelas ya.
Oke. Nah, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, Elisa dan Elia. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bapak Ibu Saudara, Elia ini selalu berhubungan dengan api, perhatikan baik-baik. Makanya ada yang menyebutnya nabi api. The prophet of fire. Ya, nabi api. Ingat nggak waktu Elia melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, api yang turun dari surga. Ya. Jadi ketika perwira dan 50 orang ingin menangkapnya, sama api turun dari surga. Nah, sekarang Elia dijemput kereta berapi dan kuda berapi. Ya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Perhatikan kejadian-kejadian di Alkitab, ada api, ada angin. Nanti ketika Pentakosta, peristiwa Pentakosta, ada angin badai kan? Lalu ada lidah api. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Bapakku, Bapakku, gitu. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dirembutkannya pakaiannya, dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, ini Elia bukannya mati loh, dalam keadaan hidup, dijemput kuda berapi dan kereta berapi. Saudara pikir itu apa itu kereta berapi dan kuda berapi? Kita tidak tahu, tapi ada apinya. Dan itu terbang ke ruang angkasa, bukan menghilang, itu terbang. Ya. Dan Elia tidak mati, artinya dengan tubuh fisiknya. Kita tahu dahulu ada satu pribadi lagi yang istimewa, yang mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan, yaitu Henokh. Henokh juga begitu. Henokh bergaul dengan Allah lalu tidak ada lagi. Bukan mati. Nah, yang kedua Elia. Elia tidak mengalami kematian. Tapi diangkat ke surga dalam keadaan hidup. Surga di sini dalam teks aslinya Samayim. Samayim itu bisa diterjemahkan langit, dibawa ke langit. Jadi secara fisik atau secara roh? Ya kalau menurut cerita ini ya secara fisik, kok nggak mati kok, nggak dimatikan dulu. Ya, jadi ini peristiwa spektakuler. Elisa melihatnya. Artinya sesuai dengan perkataan Elia tadi, permintaan Elisa dikabulkan. Minta 2 bagian dari roh Elia. Yang artinya menjadi penggantinya Elia. Dan memiliki banyak sekali mujizat yang bisa dilakukan sebagai karunia dari Tuhan. Itu artinya ya. Jadi ada 2 pribadi istimewa, Henokh dan Elia yang mendapat perlakuan tidak pernah mati, tapi langsung diangkat ke langit atau ke surga. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya apakah surga itu dunia fisik atau dunia roh? Ada banyak orang langsung menjawab dunia roh, Pak. Itu pikiran manusia. Kita harus berdasarkan Alkitab. Ya, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kita selidiki saja, apakah surga itu dunia fisik atau dunia roh. Ya, ini saya mengulang sesi yang lalu yang judulnya Dukun di Endor, supaya kita bisa lebih mendalami dan ingat terus bahwa prosesnya dunia roh itu seperti ini. Ya, dahulu di zaman Perjanjian Lama, kalau semua orang mati, siapapun, mau jahat mau tidak, orang fasik maupun orang saleh, rohnya menuju ke dunia orang mati. Ingat ya, rohnya. Rohnya itu artinya dunia orang mati di sini ada dunia roh, bukan dunia fisik.
Ya, ini gambarannya ini. Tubuhnya dikubur ke tanah, rohnya semuanya turun ke apa yang disebut dengan Sheol atau Hades dalam bahasa Perjanjian Baru. Itu diterjemahkan dunia orang mati. Ya. Nah, Alkitab kadang-kadang salah menerjemahkan, Saudara. Di King James Version, contohnya Yesaya 5 ayat 14, di King James Version itu, terjemahan itu, diterjemahkan, Sheol itu diterjemahkan sebagai hell atau neraka. Itu salah. Makanya direvisi. Di New King James, artinya revisinya dari King James, dipakai istilah aslinya, yaitu Hades, nggak diterjemahkan. Rupanya mereka sadar bahwa itu bukan neraka, tapi itu dunia roh, dunia orang mati. Ya, jadi memang Sheol dan Hades ini bukan neraka, tapi dunia roh orang mati. Belum terjadi kebangkitan. Kan kebangkitan terjadinya nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, oke, sampai di sini kita lanjutkan dulu. Masih di zaman PL, kita ingat ada perkecualian, yaitu Henokh dan Elia. Elia dibawa kereta dan kuda berapi kan tadi, dalam keadaan hidup. Jadi tidak mengalami kematian, tetapi diangkat hidup-hidup. Ini, Henokh dan Elia, tubuh dan rohnya diangkat ke atas secara fisik. Jadi tidak mengalami dikubur, mati, rohnya masuk ke Hades, Sheol, dunia orang mati, enggak. Tapi masih hidup dibawa ke atas, ke langit atau ke surga. Ini Henokh dan Elia ya. Nah, ada perkecualian lagi, khusus kasusnya Musa. Ya, Musa diperlakukan istimewa, kemungkinan sangat besar. Kenapa? Musa harusnya tidak masuk ke Sheol dan Hades. Kenapa? Buktinya Musa dan Elia tampil bersama Tuhan Yesus suatu hari. Padahal Elia masih mengenakan tubuh fisik. Padahal Tuhan Yesus masih mengenakan tubuh fisik juga. Jadi Musa pasti fisik juga. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Rohnya turun ke Hades atau Sheol. Bukan neraka ya. Ini roh Yesus turun nih. Ke Hades atau Sheol. Jadi dibaca sendiri ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 18-19. Untuk apa turun ke bawah ke Sheol ini? Untuk memproklamasikan kemenangannya. Untuk mengabarkan kabar baik bahwa ia telah menang. Itu adalah kabar baik untuk orang-orang roh, orang-orang saleh yang ada di Sheol atau Hades ini. Yes, sekarang mereka bebas. Itu maksudnya. Tapi terjemahan bahasa Indonesia mengabarkan Injil, padahal mengabarkan kabar baik ya, memang nggak salah, cuman menimbulkan persepsi yang salah. Mengabarkan Injil seolah-olah di dunia orang mati masih bisa menginjil, masih bisa buat orang bertobat. Tidak, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi Tuhan datang sebenarnya memproklamirkan kemenangannya, aku sudah menang. Abraham suka melihat hariku. Nah, kan Tuhan Yesus berkata begitu. Nah, itulah sebabnya dari Efesus 4 ayat 8-10, roh-roh orang saleh di perjanjian lama ini dibawa ke atas oleh Tuhan Yesus. Kemana? Ke Firdaus. Atau dalam bahasa lain yang disebut pangkuan Abraham itu, yang Lazarus itu. Ini sama. Ingat ya, ini yang dibawa apa? Roh. Belum ada tubuh. Belum terjadi kebangkitan ya. Ini kita bicara roh terus, dunia roh. Ya. Makanya di Yohanes 8 ayat 56, Yesus berkata begini, Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ini maksudnya. Melihat Tuhan Yesus di dunia ini, Hades, lalu membebaskan semua orang. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, nah di zaman perjanjian baru, termasuk di zaman kita sekarang ini, apa yang terjadi kalau kita mati?
Apa yang terjadi kalau orang fasik mati? Nah, orang mati kan mengalami pemisahan. Di zaman Perjanjian Baru ini sudah dipisahkan. Kalau dulu Perjanjian Lama tidak dipisahkan. Semua roh orang mati, mau orang benar, mau orang fasik, semuanya ke alam maut. Menunggu dulu. Dunia orang mati lah, bukan alam maut ya. Nah, zaman sekarang kalau orang mati, tubuhnya semuanya dikubur. Mau orang percaya, mau tidak, mau orang beriman, mau orang tidak beriman, semuanya ya ke tanah. Kembali kepada tanah, hancur, hilang, udah nggak dipakai. Tapi orang benar rohnya akan menuju langsung Firdaus. Itu roh orang percaya itu. Tapi roh orang fasik langsung ke masih sama dunia orang mati. Sheol atau Hades ini. Ya. Nah, di dunia roh inilah semuanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kebangkitan itu terjadinya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Nah, siapa yang dibangkitkan? Ini dia. Semua orang mati dibangkitkan. Semua orang mati dibangkitkan. Yang masih hidup diubahkan seketika hidupnya. Tubuhnya langsung berubah. Nah, tapi orang benar setelah dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa. Secara fisik, ingat baik-baik, secara fisik. Bukan rohnya. Roh dan tubuhnya. Karena dibangkitkan kan hidup lagi. Ada tubuh, ada roh. Dan bersama Tuhan selamanya. Artinya dibawa ke langit baru, bumi baru. Gitu ya. Tapi orang fasik juga dibangkitkan. Untuk apa? Untuk ditinggalkan di bumi. Padahal langit dan bumi akan menjadi lautan api. Ya. Jadi yang dari Firdaus dibangkitkan, yang hidup diubah, lalu bersama Tuhan selamanya. KLB 3. Ya, naik ke atas KLB 3. Sedangkan orang fasik dibangkitkan juga rohnya, tapi ditinggal di bumi yang menjadi lautan api. Nah, saya harap dengan cerita ini semuanya menjadi jelas, tidak bingung lagi, tidak perlu takut dunia roh, ya. Apalagi kalau kita orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Elisa pasti luar biasa melihat Elia naik dengan kereta berapi dan kuda berapi. Ya, oke, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang tanya, masa sih semua orang dibangkitkan, bukannya orang benar saja yang dibangkitkan? Kita harus pakai Alkitab. Semua orang dibangkitkan. Ya, di kitab Daniel dikatakan semua akan yang dulunya tidur dalam debu tanah akan semua bangun. Tapi satu untuk menerima kemuliaan kekal, satu menerima kehinaan kekal. Itu. Jadi semua dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan, enak dong. Orang jahat nggak dibangkitkan, nggak bisa merasa adanya api. Justru ini dihidupkan lagi supaya merasakan api selamanya. Makanya ini peringatan. Kok kejam Pak ya? Bukan kejam, kenapa manusianya bandel? Sudah diberi kesempatan, sudah ditebus dosanya, sudah diberi contoh. Ya, seperti orang Israel yang sudah melihat mujizat, laut terbelah dan sebagainya, tetap aja bandel, binasa akhirnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi akhirnya suatu hari Elia dan Musa muncul bertemu dengan Yesus. Kita baca ya ayatnya ya. Lukas 9. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. 28 sampai 36. Oke, share-nya matikan dulu. Oke. Saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa,
rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingat ya, kalau membaca itu nggak boleh memasukkan pikiran sendiri. Kita tahu Elia tidak mati, berarti ia muncul sebagai fisik. Berarti Musa juga fisik. Karena Tuhan Yesus juga fisik, meskipun berkilau-kilauan, tapi tetap fisik, kok nggak mati kok. Masih hidup dengan daging manusia. Ya, begitu. Nah, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, berarti mereka melihat adanya Elia dan Musa. Ya. Dan seterusnya. Ini peristiwa pasti murid-muridnya tercengang ini. Karena luar biasa pasti. Tubuh bisa bersinar-sinar. Elia muncul bersama Musa. Fisik loh, bukannya roh, bukan. Banyak orang pakai pikiran gini, oh mengkilap itu roh gitu. Gak ada cerita roh di sini. Ini fisik masih. Ya. Kalau Musa dikatakan mati, dicatat Alkitab, tapi ternyata muncul. Berarti kemungkinan besar memang mati, tapi lalu dibangkitkan, nggak dibiarkan ada di Hades. Diistimewakan. Ya. Oke, itu Elia. Elia ternyata muncul bertemu Tuhan Yesus. Ya, coba sebentar saya share dulu. Kita lanjutkan slide-nya ya. Ya, jadi murid-muridnya melihat dan tertidur. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kisahnya. Setelah Elia naik ke surga dalam keadaan hidup, maka Elisa memungut jubahnya yang jatuh. Lalu ia mau balik lagi ke pulang. Tadinya kan dari Gilgal ke Betel, kemudian ke Yeriko, terus nyebrang Sungai Yordan kan. Sekarang Elisa mau pulang lagi, harus nyebrang Sungai Yordan lagi. Nah, Elisa yang diperbuat Elisa persis sama-sama Elia. Dia pukulkan jubah Elia ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah kita?" Ia memukul dan terbelah Sungai Yordan itu. Ya, kalau kita pelajari sudah 3 kali nih Sungai Yordan memisahkan, terpisah airnya. Dulu Harun, kemudian Yosua maksudnya, kemudian Elia, kemudian sekarang Elisa. Ya, cuma rombongan Nabi tidak percaya kalau Elia ke surga, sebab itu memang belum pernah terjadi kan, nggak bisa dilihat. Makanya mereka mencari-nyari Elia kemana ya, jangan-jangan terbang terus dibuang ke gunung apa gitu, dicari ke sana kemari. Tapi rupanya tidak ketemu. Nah, yang dilihat oleh para nabi itu adalah rupanya roh Elia hingga pada Elisa. Ini suatu ekspresi, bukannya rohnya Elia masuk ke Elisa. Bukan. Ini suatu ekspresi bahwa karunia-Nya Elia ada pada Elisa juga. Bahwa Elisa menggantikan Elia. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mujizat yang Elisa langsung lakukan, ya, itu yang terbelah tadi. Air Sungai Yordan terbelah. Nah, yang berikutnya ini ada suatu apa ya? Air yang ada di suatu kota itu tidak baik, menyebabkan keguguran bayi terus. Nah, oleh Elisa
air itu disehatkan. Ini ayatnya. 2 Raja-Raja 2. Ini nomornya salah ini. Coba saya periksa ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Ya, salah. Ini 19 sampai 22 yang benar. Ini saudara, ini salah nomor nih. Yang benar ini mulai 19. Lalu urut ke bawah ya. 19, 20, 21, 22. Sesuai dengan ayat yang di judul ini. Oke. Kemudian berikutnya ya 23 sampai 25. Elisa akhirnya pergi ke Betel. Jadi ini kembali lagi perjalanan rutenya itu. Dan sedang ia mendaki, keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru, naiklah botak. Nabi Elisa dihina. Memang Nabi Elisa itu botak, betul. Tapi ini menghina, dicemooh. Ya. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ini kelihatannya jangan salah loh, saudara. 42 itu gerombolan, seperti gerombolan gangster gitu ya, bahaya itu. Makanya dimatikan sama Tuhan. Mau mengganggu Elisa. Ya. Nah, dari sana kembali lagi rutenya Elia ke Karmel. Dari Karmel barulah kembali ke ibu kota, yaitu Samaria. Ya, jadi Rabu depan kita akan lanjutkan. Kita akan melihat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Elia dan Elisa. Kita bandingkan nanti. Ya, mujizatnya Elia dan Elisa. Nanti kita bandingkan di Rabu depan. Oke, sebentar. Kita stop dulu. Ya. Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kisah Elisa ini panjang, makanya kita lanjutkan Rabu depan. Tapi ada hikmat yang bisa kita dapat dengan kisah Elia dan Elisa ini. Dan raja-raja Israel ini. Raja-raja ini kenapa ya? Kok tidak belajar dari masa lalu sejarahnya? Masih berani menyembah berhala, padahal sudah sering mendengar mujizat terjadi. Ya, Nabi Elisa perlu diteladani. Dia sangat konsisten. Dia mau belajar sama Elia. Bahkan ia ngotot ikut Elia kemanapun pergi. Dan akhirnya ia benar-benar ngotot, aku mau dapat 2 bagian dari rohmu. Untuk itulah, karena motifnya Elisa untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri, maka dikabulkan oleh Tuhan. Langsung Elisa bisa buat mujizat seperti Elia. Begitu ya. Terus satu lagi. Itu anak-anak yang ngeroyok Elisa, ngatain botak-botak itu langsung dimakan beruang. Itu dulu. Oh ya, hati-hati zaman sekarang. Ada orang yang suka menyerang pekerjaan Tuhan. Ya, berarti bukan menyerang hamba Tuhannya, bukan. Itu menyerang Tuhan sendiri loh. Namun nanti kalau mati, waduh, ditinggal di bumi, jadi lautan api. Jangan sampai kita itu terlalu bodoh gitu, berani mensabotase pekerjaan Tuhan. Banyak orang tidak merasa, ya, jangan. Mendingan kita bertobat, jangan sok-sokan, jangan punya ambisi pribadi. Kita kerahkan semua yang hidup kita ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk sesama. Udah nggak usah pakai iri hati, sombong, ingin
berkuasa, ingin dipandang tuh orang lain, nggak usah lah. Hidup cuma sekali dan pendek juga kok. 70-80 tahun. Bahkan kalau jaga kesehatan 90 tahun 100 maksimum. Nggak bisa lebih udah. Ya, mumpung kita masih punya waktu, mari kita belajar. Kalau kita menelusuri perjanjian lama seperti ini, hikmatnya kita sisir terus. Satu lagi ya yang saya ulang-ulang ya. Banyak orang melihat mujizat terjadi, tapi tidak bertobat. Apa artinya? Artinya mujizat itu tidak penting. Buktinya Bang, saya melihat laut terbelah, sungai Jordan putus. Tapi nggak bertobat. Tapi kita butuh mujizat kalau kita sakit, supaya kita sembuh, sehat lagi. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan juga tidak masalah. Ingat Rasul Paulus tidak disembuhkan oleh Tuhan. Nggak masalah. Mau sembuh nggak, akhirnya mati lagi juga kok. Makanya jangan ada di antara kita yang fokus utamanya itu mencari mujizat. Salah itu. Fokus utama kita harus mencari Tuhan dan kehendaknya. Bukan cuma mujizatnya, kehendaknya yang utama. Karakter, perubahan akal budi. Itu tekanannya. Mujizat itu hanya ada boleh, enggak juga boleh, enggak masalah. Meskipun saya juga mengalami mujizat, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting itu justru apakah kita berkenan begitu kan. Ya, kita lanjutkan Rabu depan, masih tentang Elisa, tapi mujizat-mujizatnya banyak sekali. Nanti kita bandingkan dengan Elia dan kita tarik hikmatnya apa. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknya atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Ibu Yinian. Silakan Ibu In. Ibu Injen, silakan. Selamat malam Pak, Shalom. Shalom. Ya. Ya. Lagi nyetir lagi Pak. Oh, Pak, lagi ada hati-hati Bu, hati-hati. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yang pertama itu pada saat diangkat Nabi Elia itu berarti dalam sekejap dia juga diberikan tubuh kemuliaan ya Pak ya? Kemungkinan besar iya Bu, karena kalau tubuh biasa diangkat ke langit gitu mati Bu. Iya, aus Pak. Iya, aus. Di langit kurang oksigen Bu. Mati, beku. Kemungkinan sama yang jadi kemungkinan besar pasti dia diubah dulu ya Pak ya untuk tubuh kemuliaannya. Ya. Kalau Musa itu boleh nggak Pak? Kalau saya berkesimpulan bahwa Musa itu dia tidak mati Pak, karena kalau dia mati bukankah nanti dia akan menjadi yang pertama dari yang mati dan dibangkitkan, bukannya Yesus harus jadi yang pertama Pak? Oke, yang dimaksud itu bukan begitu Bu. Musa itu dicatat di Alkitab mati, nggak boleh dirubah. Tapi kenapa betul? Ya mungkin setelah mati sebentar itu langsung diambil Tuhan, bisa juga. Karena di kitab Yudas dikisahkan malaikat Mikael rebutan sama iblis, mayatnya Musa. Nah itu pasti kisahnya itu, di balik itu. Jadi Musa tidak dibiarkan masuk ke alam maut, enggak, ini khusus. Gitu. Itu haknya Tuhan, perkecualian. Gitu Bu, ya. Oke Pak, makasih. Oke. Lalu yang ketiga itu kan tubuh kemuliaan dari Musa, Elia, dan Tuhan Yesus pun sepertinya pada saat itu mengenakan tubuh kemuliaan ya Pak ya? Iya, kelihatannya begitu, bersinar-sinar itu. Padahal kan belum mati di kayu salib Pak. Betul, tapi itu hanya sementara. Nah, kejadian itu mungkin ya Bu, maksudnya ya mungkin ya. Kan itu membicarakan tentang apa yang akan terjadi. Nah, yaitu kematian Tuhan. Kan gitu. Nah, itu
kita tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi tentang kematian Tuhan. Bisa saja itu pesan dari Bapa di surga kepada Tuhan Yesus, kita tidak tahu juga. Ya, kita hanya bisa berandai-andai dalam hal ini. Tapi ngomong-ngomong soal menjadi yang sulung tadi ya, Bu. Yesus menjadi yang sulung, maksudnya kita semua nanti seperti Yesus, gitu loh. Dibangkitkan Oh, seperti bukan Yesus. sulung seperti itu, Pak. Maksudnya yang pertama dibangkitkan di antara orang mati, Pak. Oh, kalau soal dibangkitkan, Bu, itu ya kalau mau yang pertama ya bisa aja, tapi nggak ada artinya kan? Kan itu dibangkitkan. Dia bukan Tuhan juga, Musa. Sorry, Pak. Maaf, Pak. Tadi barusan keputus. Gimana, Pak? Kalau yang pertama gimana, Pak? Oh, seandainya itu kebangkitan yang Musa itu, ya seandainya itu yang pertama, nggak ada masalah juga, Bu. Wong itu dibangkitkan, Musa bukan juru selamat juga, kan nggak signifikan. Ya. Iya, kalau Yesus kan Iya, jelas Pak. juru selamat. Ini buktinya bangkit menjadi yang pertama. Nanti yang lain bangkit semua. Gitu. Juru selamat. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Itu saja, Bu. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Shalom. Shalom. Hati-hati, Bu. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada Ibu Meme Pardosi. Silakan Bu Meme. Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino. Shalom. Terima kasih ya Pak untuk malam ini, hikmatnya sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Brother Daniel. Thank you Brother. Pak, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan, tapi saya ambil beberapa saja ya Pak, 2 atau... Ya, silakan. Ini mengenai di perjanjian baru, Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berinkarnasi Pak, dalam penampakan, dia kan Tuhan dalam penampakan daging. Ya. So, Tuhan bekerja di antara manusia, ciptaannya dalam rupa manusia, betul ya Pak ya? Terus bahkan... Bukan menampakkan diri loh, Bu. Menjadi manusia, benar. Oh, maksud saya Pak, dalam rupa manusia. Oke. Terus, ya. Ya. Terus, bahkan Tuhan juga mengosongkan diri, itu yang tertulis dalam Filipin 2 ayat 7. Betul ya Pak ya? Betul. Berarti Tuhan Yesus ini disetting dong? Maksudnya disetting tuh apa? Maksud saya macam di shutdown. Kan drama dari baby, dari baby bertumbuh jadi besar, betul ya Pak ya? Betul. Terus bahkan Tuhan Yesus juga belajar firman dong ya Pak ya? Betul, belajar Taurat. Oke. Saya mau tanya Pak, kenapa Tuhan Yesus dia mengosongkan diri, tetapi Tuhan Yesus juga dia tahu bahwa dirinya yang seperti di Yohanes 8 ayat 58 Pak. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Padahal dia kan Pak mengosongkan diri. Begini, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya memang ada. Tuhan Yesus kan sebelum dunia ada juga ada. Dia penciptanya. Iya betul. Iya, nah itu maksudnya. Tapi maksud saya, masa dia sudah di dunia menjadi daging, kan semua pemikirannya kan kosong. Semua kosong. Terus, tapi dia belajar Taurat, Bu. Tapi dia belajar Taurat, kemudian dia dibaptis. Nah, ketika dibaptis itu perhatikan. Ada suara dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tuhan tahu persis Bapaknya di surga. Tuhan tahu persis bahwa dia anak Allah sebenarnya. Kira-kira mamanya cerita nggak? Dulu kamu lahirnya secara ajaib. Pasti cerita, Bu. Jadi tahu akhirnya Bapakku yang di surga. Maksudnya ada secara langsung antara Bapak dengan anak, ada connection lah ya Pak ya? Ya pasti. Pasti. Bapak di surga mensupport Tuhan Yesus, pasti itu. Kenapa? Karena sudah mengosongkan diri, disupport. Bisa berjalan di atas air, bisa buat mujizat dan sebagainya. Itu pasti karena Roh Kudus. Support dari Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Ya. Pak, makasih ya Pak. Ada lagi satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Ini tentang dunia roh, kebangkitan orang mati pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti ya Pak. Kan semua orang mati kan dibangkitkan ya Pak. Yang masih hidup diubahkan seketika tubuhnya.
Terus Ya. orang benar mengosongkan Tuhan di awan-awan dan bersama Tuhan selama di langit baru ya Pak ya, langit Ya. baru, bumi baru. Terus saya mau tanya ini Pak, ini kan untuk orang percaya, betul ya Pak? Tidak, Maksud itu saya semua orang. tunggu. Maaf Pak, sorry ya putus-putus suaranya. Yang dibangkitkan itu adalah semua orang, bukan hanya orang percaya. Oh, oke, cuma orang yang tak percaya dan orang yang percaya. Terus orang yang percaya akan diletakkan di Firdaus ya Pak? Betul, rohnya ya, ini roh ya. Iya. Kita bicara roh ya. Betul. Nah, terus yang roh orang fasik akan diturunkan di Sheol atau Hades. Maksudnya di dunia roh gitu ya Pak ya. Dia roh Betul. orang mati. Nah, Betul. ini kan maksud saya ini kan untuk orang percaya yang Firdaus. Kalau yang orang yang belum sempurna gimana Pak? Gini, mikirnya begini. Orang yang sudah Tuhan berkenan pasti ke Firdaus. Yang Tuhan tidak berkenan pasti ke Hades. Nah, berkenan itu apa? Nah, itu cerita tersendiri. Tidak sempurna itu maksudnya apa? Apakah Tuhan sudah berkenan meskipun belum sempurna atau tidak? Nah, gitu. Ya Pak, mantap jawabannya. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan Tuhan berkati. Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jadi semua orang akan dibangkitkan pada akhirnya. Oke, ada lagi berikutnya? Baik, selanjutnya ada Ibu Erika Evi, silakan Bu. Shalom Pak Tanto. Shalom. Saya suka mendengar pengajaran begini. Kayaknya yang saya rasakan memberi satu kekuatan spirit tertentu. Kemudian kalau saya membandingkan, makin lama saya makin peka. Ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang tidak seiman, hanya bicara tentang dunia, misalnya soal nyanyi saja, saya boleh dikata sudah terlalu banyak lagu pujian yang saya hafal. Sampai saya sering tiba-tiba has worship itu tidak menunggu di rumah, kadang di jalan, mau ke kantor, pulang kantor. Itu menikmati sampai pernah satu saat saya agak lengah begitu, karena seperti masuk hadirat Tuhan tapi dalam kondisi masih mengemudi. Nah, berkali-kali itu agak lengah, tetapi bagi saya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena justru saat-saat seperti itu saya merasakan kedekatan dengan Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ketika akhirnya saya bersama dengan orang yang cenderung kedagingan, kemudian cenderung membicarakan dunia, itu saya menjadi tidak betah di situ. Dan kemarin saya melakukan tur dengan kantor saya yang beda iman mayoritas itu, saya kok seperti tersiksa gitu loh. Dan kemudian hampir setengah mati. Jadi saya bertahan sehari itu seperti mau mati gitu. Roh saya seperti mau mati karena saya sehari itu tidak melakukan pujian. Karena bagi saya pujian itu ketika ada kesempatan menurut saya memuji Tuhan. Nah, apakah ini memang berdampak begitu? Kemudian yang oh ya itu, oke, itu dulu aja. Mungkin baik, ini pertanyaan bagus sekali ini. Sebenarnya ketika kita masuk ke proses kebenaran, masuk ke dalamnya, itu sudah pasti kita berubah, sudah pasti. Nah, akibat dari kita berubah itu, nanti kita nggak betah terhadap sesuatu yang tidak cocok. Istilahnya dalam bahasa lain apa ya? Seleranya beda, tidak satu chemistry. Tidak satu roh, itu selalu nolak. Memang begitu, Bu. Jadi semua kita, saya sudah sering dengar, jadi orang cerita, saya sekarang nggak bisa loh bergaul dengan teman-teman saya yang dulu. Kok kayak orang aneh gitu ya. Itu benar. Untuk apa juga bergaul untuk yang tidak benar. Itu benar. Jadi nggak betah gitu. Ngomongnya itu yang enggak, yang nggak penting. Bahkan ngomongin orang, bahkan negatif sekali. Tidak membangun roh kita. Dan itu normal, Bu. Cuman seharusnya kita masih hidup di dunia nih. Kita diperintah Tuhan untuk jadi garam dan terang.
Jadi kita tidak boleh mengisolir diri juga, nggak boleh. Meskipun kita tahu ini nggak cocok nih. Gitu. Ya baiklah, nggak cocok. Tetapi kita harus bisa membawa diri supaya kita jadi berkat. Kalaupun kita nggak bisa jadi berkat, ya kita diam dulu di situ. Gitu. Tapi kalau harus membuat kegiatan sendiri supaya bergaul, ya nggak usah, nggak perlu. Untuk apa bergaul membuang waktu? Ya kan? Kecuali bergaul ada urusan pekerjaan, ada tujuan yang mau dicapai yang baik, nah itu beda. Tapi memang begitu, perasaan nggak cocok nih. Nggak bisa saya ngomong dengan orang-orang ini. Udah nggak ada yang diomongin juga, mau ngomong apa. Karena beda. Chemistry-nya sudah beda, rohnya beda. Begitu, Bu Erika Evi ya? Gimana, Bu? Oke, Tuhan berkati, Ibu. Ya, masih ada pertanyaan, Ibu? Ya, artinya saya merasakan sesuatu atmosfer yang cukup menyiksa gitu. Karena kemarin sehari saat waktu kami ada tur kantor itu, saya tidak pernah merasakan seperti itu. Tiba-tiba tubuh saya seperti memberontak ingin keluar dari situasi itu. Ya. Dan saya baru bisa tenang ketika keluar dari bis karena perjalanan cukup lama Jogja menuju Ungaran gitu, lokasi dekat Semarang begitu, Ya. itu berjam-jam. Saya merasa sesuatu bergejolak dalam diri saya, harus keluar dari lingkungan itu. Dan saya baru bisa agak berkurang ketika keluar dari bis. Tapi ketika di dalam bis itu seperti saya dicengkeram sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya ada di atmosfer yang bukan tempat saya begitu. Ya. Sehingga membuat saya berpikir lagi kalau piknik begini berarti saya harus menghindari. Tetapi kalau situasi seperti ini bisa dengar firman, bisa diskusi, dialog itu bagi saya sesuatu yang menggairahkan, membuat saya ingin apalagi yang Tuhan inginkan gitu. Jadi banyak hal yang saya ingin, apalagi yang Tuhan inginkan begitu. Dan kebetulan saya memang bekerja untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Saya tidak melakukan seperti yang kebanyakan hanya ceramah saja, tidak melihat kebutuhan audiennya. Saya lebih memperhatikan kebutuhan ini apa, latar belakangnya apa. Misalnya kayak broken home, kebutuhannya apa. Ya. Saya harus melayani seperti apa, tidak hanya lip service begitu. Wah, ini. Dan kemudian ketika saya lihat untuk yang naik ke surga itu Henoch dan Elia, itu saya tidak melihat konsepnya itu apa toh kok bisa rapture gitu loh. Nah, kemudian yang saya pernah dengar ada 2 hamba Tuhan, itu yang satu saya mendengar langsung bahwa dia akan rapture. Nah, yang satu saya tidak mendengar. Ya. Ibu kalau soal rapture itu saya bahas secara khusus dengan pelanggaran gitu. Karena saya sempat tanya kepada orang-orang yang dekat dengan orang itu, kok dia bisa gagal rapture? Katanya dia sudah menyatakan diri, dia tidak akan mengalami kematian seperti istrinya, tapi dia akan mengalami rapture gitu. Bagaimana ini Pak? Kita menanggapi hal seperti itu. Oke, intinya sederhana Bu, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Siapapun yang bicara tapi tidak sesuai fakta, dia pembohong besar. Kan ada pengkhotbah yang berani khotbah, Tuhan Yesus datang sudah 2 bulan lagi. Ternyata setelah 2 bulan nggak datang kan? Alasannya apa? Dibatalkan, saudara, nggak jadi datang. Nah itu yang begitu-begitu itu pembohong besar tuh, Bu. Nggak usah didengar yang begitu. Nggak usah. Saya nggak mungkin sakit sudah, ternyata sakit. Oh itu pembohong besar itu. Nggak usah. Karena Tuhan nggak mungkin bohong. Kalau iya, kalau tidak, tidak. Itu aja. Untuk saya yang rapture itu, untuk dirinya sendiri, dia mengatakan, saya masih punya rekaman audionya itu, bahwa dia bicara tidak akan mengalami kematian. Dia akan mengalami rapture gitu. Dia akan sharing dengan istrinya sudah meninggal dulu, kemudian nanti akan cerita bagaimana rasanya mati, dan kemudian dia akan cerita bagaimana rasanya rapture. Ya. Saya masih nggak usah didengarkan Bu, dibuang aja itu. Itu pembohong besar. Yang namanya pengangkatan itu bersama-sama, nanti Tuhan Yesus datang, yang mati dibangkitkan lebih dahulu, orang kudus, yang hidup diubah seketika, lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa dan bersama selamanya.
di langit yang baru, bumi yang baru. Itu yang berat. Nggak ada seorang diri saya nanti rapture, nggak ada. Kok kamu yang ngatur? Dari zaman dulu sampai sekarang aja cuma 2 orang. Jadi Henokh dan Elia. benar-benar rapture hanya 2 itu ya, hanya Henokh dengan Elia. Ya, nanti kita sama-sama semua ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu. Gitu. Oh gitu ya. Terima kasih Tanto. Tuhan Oke, memberkati. Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Yang, silakan Pak. Silakan Pak. Di unmute. Ya, sudah. Ya. Sudah. Malam Pak. Malam. Pak, ini kan bicara tentang roh ya Pak. Ya. Saya masih bingung Pak. Di dalam tubuh kita itu ada tubuh fisik, ada tubuh jiwa, dan ada roh ya Pak. Oh, gini Pak. Tubuh kita ini terdiri dari manusia kita ini terdiri dari Ya. tubuh. Tubuh itu badan ini ya, fisik ya. Ya fisik ya Pak. Yang kedua roh. Roh yang Oh. tidak kelihatan, yang menghidupkan Ya. kita. Nah, yang ketiga itu hasil dari fisik dan roh itu menyebabkan kita punya kesadaran yang namanya jiwa. Ya. Jadi kita punya tubuh, jiwa, dan roh. 3 itu, Pak. Pak, satu lagi Pak. Kan suka ada tertulis di Alkitab menyembah dalam roh dan kebenaran Pak. Ya, oke. Baik. Nah, Itu gimana? maksudnya. Ya. Boleh saya tanya lanjutin Pak ya? Boleh, silakan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah saat kita menyembah atau berdoa, kita sering kena dipengaruhi oleh perasaan sehingga nangis, atau yang lainnya kita bisa gemeter atau apa? Apakah itu menyembah dalam roh, Pak? Oke, mengerti. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya bukan kita menyembah pakai bahasa roh, bukan. Ya. Artinya itu kalau kita baca perikop itu, di zaman itu kalau orang beribadah itu di Yerusalem pusatnya. Sementara orang Samaria punya pusat ibadah sendiri karena ditolak di Yerusalem, mereka buat sendiri. Di mana? Di Gunung Gerizim. Lalu Tuhan berkata, nanti akan ada saatnya orang tidak beribadah di Yerusalem maupun di gunung ini, di Gunung Gerizim. Tapi dalam roh dan kebenaran. Maksudnya, bukan ibadah itu harus ke Yerusalem atau kemana-mana. Jadi ibadah itu tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, tidak tergantung apapun. Kita menyembah dalam seluruh hidup kita. Dalam kebenaran harus hidup benar. Dalam roh yang harus hidup kudus maksudnya. Nah, jadi gitu. Penyembahan kita itu bukan setiap nyanyi itu penyembahan. Bukan. Penyembahan itu seluruh hidup kita. Baik kita memuji Tuhan pakai mulut, ataupun lewat perbuatan, seluruh hidup kita ini harus menyembah Tuhan. Jadi bukan dengan mulut saja, bukan. Banyak orang tidak mengerti soal penyembahan. Penyembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Gitu, gitu Pak. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Konstanara. Silakan Pak Konstan. Ya. Shalom Pak Wigno. Halo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, pertama saya mau tanya, Israel yang sekarang ini yang kita dengar atau kita kenal itu yang 2 suku itu ya Pak, Yehuda dan Benyamin. Yang kembali memang yang selatan Pak. Jadi kemungkinan 2 itu. 2 itu ya, berarti yang 10 itu. Atau Pak, atau bahkan sudah campuran dengan bangsa lain. Jadi kalau Bapak ke Israel, itu ada orang yang seperti orang Afrika gitu, hitam, tapi itu Yahudi. Artinya apa? Sudah campur, kawin campur. Jadi sudah berarti yang 10 suku itu yang ke utara. Ke utara itu kan tidak cerita mereka pulang ya Pak? Nggak pulang Pak, mereka nggak balik. Berarti sudah hilang sejarahnya gitu. Ya kawin campur lah, terus nggak balik. Oh begitu. Iya. Pak, yang kedua yang dikutip sama Pak Wigno tadi, Yohanes 8 ayat 56. Ya. Ada 2 kata di situ Pak.
Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat aku dan ia telah akan dan telah, Pak. Ya, Saya minta klarifikasinya, Pak. Akan melihat itu ketika Tuhan Yesus mati dan turun ke Seol tadi ya, Pak? ya. Jadi Dan kalau membaca Alkitab, jangan letterlux. Kalau letterlux kan seolah-olah, lo akan atau telah, gitu kan. Ini gaya bahasa nih. Ini gaya bahasa. Sebab kalau letterlux, nanti bisa salah, bisa bingung. Akan atau telah, kan akan itu beda dengan telah. Ini gaya bahasa, cara menyampaikannya begitu. ya Pak Wiknya, karena saya dapat konfirmasi dari 2 kejadian, Pak. Ya. Yang pertama, akan itu berarti yang ketika turun. Yang telah itu berarti yang dikisah di Kejadian 18 ya, Pak? Oh, maksudnya itu. Iya, apakah itu, Pak? Bukan. Karena kata Bukan. Ini mengacu kepada hari-harinya Tuhan di mana ia menang di kayu salib. Oh, ia akan melihat hariku. Gitu. Ya. Kalau di Kejadian 18 kan itu, Pak, kan kata Tuhan huruf besar kan itu YHWH ya, Pak? Ya. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus kan, Pak? Bisa. Malak Yahweh. Ya, betul. Apalagi Kristofani ya, Pak? Apalagi namanya? Sama aja, Kristofani juga boleh. Penampilan. Ya. Jadi mungkin kata akan dan telah itu mungkin 2 peristiwa itu mungkin ya, Pak? Atau bukan? Bukan. Tuhan Yesus sedang bicara nanti ketika Tuhan menang di kayu salib, dia turun ke Hades untuk membawa orang-orang kudus naik. Ya, betul. Abraham suka melihat hari Tuhan, nah itu hari pembebasan itu. Oh, jadi bukan dia merujuk kepada Kejadian 18 itu ya? Bukan. Oh, ya. Oke, baik, Pak. Merujuk kepada hari pembebasan itu. Kepada hari ketika Tuhan Yesus yang dikatakan di Petrus itu bahwa dia turun ke Seol untuk menyelamatkan orang-orang saleh gitu ya? Ya, untuk mengangkat orang-orang saleh kan ke Ya. Firdaus. Oh, ya. Untuk mengangkat para tawanan. Rupanya ditawan di Seol sana, makanya Abraham suka melihat harinya Tuhan. Sudah bebas nih dari tawanan di Seol. Gitu. Oh, gaya bahasanya akan dan telah itu tetap pada itu ya, Pak? Ya, betul. Oh, ya. Saya kira itu yang telahnya artinya yang ketika di Kejadian 18 itu kan Abraham kan menyembah juga. Ya. Dan malah Yahweh itu menerima penyembahan. Ya. Artinya ya. Tuhan sendiri kan? Bukan ya? Bukan. Oh ya, baik Pak Wiknya. Ya. Terima kasih Pak Wiknya. Oke. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak atau Ibu email DT. Silakan. Malam ini banyak sekali yang tanya ya. Ya, silakan. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam, Ibu Email. Saya nggak aktifkan kamera ya Pak. Nggak apa-apa, silakan. Saya mau tanya Pak, ada beberapa. Yang pertama, pada saat Musa dan Elia tampil di Perjanjian Baru bersama dengan Tuhan Yesus, kenapa kok murid-murid bisa tahu kalau itu Elia dan Musa? Apakah ada kemungkinan Musa dan Elia ini memperkenalkan diri atau Tuhan menyebut nama mereka? Oke. Ini Alkitab ini kan catatan Injil. Catatan yang melaporkan kejadian. Jadi bukan skrip cerita selalu tanya jawabnya bukan. Atau selalu perkataan sebenarnya seperti apa kan bukan. Ini catatan bahwa pernah terjadi begini, begitu. Tentu saja taunya dari mana? Kalau menurut saya taunya dari Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Ya. Oh berarti Tuhan mungkin menyebutkan nama mereka pada saat berbincang-bincang. Bisa jadi begitu. Atau setelahnya cerita sama para murid bisa juga. Lalu baru ditulis kemudian kan. Kan Injil ini ditulis puluhan tahun setelah kejadian itu kan. Tidak langsung ditulis saat itu kan. Jadi kayak penulisannya kan begitu. Melaporkan. Gitu. Yang kedua Pak, mengenai mujizat tadi, ya. Saya pernah lihat ada pendeta ya di Balikpapan yang banyak
memberikan mujizat kesembuhan ya dengan mendoakan. Ya, Terus orang banyak berbondong-bondong datang. ya. Nah, ini dari mana kita tahu kalau itu dari Tuhan atau tidak, Pak? Oke. Sederhana saja. Yang pertama, dia menyembuhkannya berdoa pada siapa? Kalau pada Tuhan Yesus, berarti dia berdoa sama Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah kesembuhannya itu permanen atau hanya di tempat? Kalau permanen, berarti benar mujizat. Kalau cuma waktu dipegang aja nggak sakit nih, pulang sakit lagi, itu bukan mujizat. Karena kuasa Tuhan kan nyata dong. Masa kuasa Tuhan kekuatannya cuma sebentar? Nanti alasannya kalau jatuh sakit lagi, imanmu nggak kuat, kok nyalain orangnya? Nggak ada urusan. Kuasa Tuhan tidak tergantung dari iman seseorang. Kalau Tuhan sembuhkan, ya sembuh. Orang itu mau tidak beriman sekalipun. Supaya orang itu dari tidak beriman melihat kuasa Tuhan, malah bertobat. Kan begitu. Jangan suka alasan. Kalau nggak sembuh, oh kamu nggak beriman sih gitu loh. Ini orang disalah-salahin. Sama seorang dokter juga gitu. Dokter aja menyembuhkan, nggak tergantung orang beriman atau enggak, apalagi Tuhan. Gitu loh. Karena soalnya sebelumnya saya pernah beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah merasakan mujizat Tuhan waktu cek lab, terus saya dapat hasilnya, ternyata hasilnya bagus, hasilnya baik. Kemudian saya kayak mendapatkan durian runtuh, terus saya menangis, sepanjang jalan itu menangis, terus saya memuji Tuhan pulang ke rumah, tiba-tiba tangan sama kaki ini kaku, terus otak saya masih jalan, tapi saya kayak bicara-bicara sendiri, mulutnya bicara sendiri, matanya tertutup, tangan dan kaki kaku. Samping saya ada anak saya sampai tanya, "Mama ngomong apa?" Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa, kecuali bahasa yang saya ucapkan itu ya. Cuman sampai sekarang itu saya bingung, karena belum pernah mengalami, saya bilang, "Oh itu apa ya namanya ya?" Saya nggak tahu. Oke. Cuman ada beberapa orang yang bilang, "Oh itu yang dibilang baptisan Roh Kudus." Tapi kan saya nggak tahu itu dari Tuhan atau tidak. Saya mau menguji gitu. Cuman setelah itu saya masih bertanya-tanya. Pribadi saya juga nggak berubah sampai saya mencoba tiba-tiba dengerin ini ya YouTube-nya Bapak. Jadi dari situ saya mulai mengalami perubahan hidup, jadi tahu gitu. Nah, cuman saya mau tanya Pak, apakah yang waktu itu saya alami itu hanya kejadian yang kebetulan atau bagaimana ya? Soalnya saya juga bingung, takutnya itu bukan dari Tuhan gitu. Oh, oke, baik. Kalau itu bukan dari Tuhan, Bu, efeknya negatif. Kalau dari Tuhan, efeknya positif pasti. Jadi, kalau saya lihat Ibu begini, ya itu dari Tuhan. Nggak masalah. Nggak usah takut. Iya. Itu soal mujizat, saya juga ngalamin, Bu, soal mujizat. Saya pernah lumpuh 3 minggu. Akhirnya ditolong oleh sahabat-sahabat saya, di terapi, sembuh sehari malam, besoknya gitu lagi. Terus begitu. Akhirnya sudah 3 minggu, saya tengking sendiri dalam nama Yesus. Terus saya berdiri. Nggak pakai didoakan orang lain gitu, Pak ya? Nggak pakai. Saya tengking sendiri. Dalam nama Yesus, penyakit keluar. Langsung saya berdiri. Langsung saya jalan. Langsung saya perhatikan, kok nggak sakit ya? Udah selesai berarti. Istri saya aja bingung lihat saya. Loh, 3 minggu merangkak. Di dalam tanah itu merangkak. Di dalam rumah itu. Loh, kok berdiri? Gitu, tiba-tiba. Nah, itu mujizat namanya. Kita nggak usah heran, karena Tuhan tak terbatas kan. Cuma jangan selalu mengejar mujizat. Kejarlah perubahan akal budi. Kejarlah kehendak Tuhan. Gitu. Itu nomor 1. Ya. Iya. Boleh terakhir, Pak? Boleh. Jadi saya sudah berapa kali mendengarkan yang di YouTube, juga berapa kali ikut Zoom. Terus sempat waktu itu saya ada WA Bapak, saya tanya soal Tritunggal. Soal Tritunggal ya waktu itu. Saya balas nggak? Iya, dibalas, Pak. Terus Bapak juga telepon. Oh, iya, saya sampai lupa. Saya telepon. Cuman saya kaget aja di telepon karena biasanya pendeta nggak ada yang langsung nelpon ya, biasanya cuma balas lewat WA, itu pun lama ya.
Ya. Terus? Itu saya jadi mengerti gitu kan, maksudnya Tritunggal. Jadi saya juga sempat tanya ke pendeta Pantekosta yang lain. Jadi saya akhirnya tahu, oh kalau ternyata kalau beberapa aliran mengaku Tritunggal itu kesatuan. Sedangkan kalau yang di Protestan dari kecil sudah diajarkan kalau satu menjadi tiga. Nah, setelah saya baca, saya merasa kalau antara Protestan sama yang Pantekosta, kalau dari baca Alkitab, dua-duanya bisa jadi benar kalau menurut saya, karena masing-masing ada ayatnya. Nah, apakah kalau misalnya saya tetap percaya Tritunggal itu satu menjadi tiga, itu mempengaruhi keselamatan saya, Pak? Tapi kan saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Itu mempengaruhi nggak keselamatan? Oke, keselamatan itu ditentukan oleh ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah kita beriman kepadanya? Di mana diukurnya? Kita semua akan dihakimi melalui perbuatan kita. Alkitab berkata, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Apakah baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Itu bukan soal Tritunggalnya benar nggak ya rumusnya, ya bukan. Aku ngerti benar nggak yang bukan itu. Apakah Tuhan berkenan atas hidupku, itu yang benar. Gitu Pak ya, berarti bukan untuk diperdebatkan kan? Percuma diperdebatkan. Saya lihat malah orang-orang itu sebenarnya salah sih. Cuma saya diam aja. Kita punya Bapa di surga. Iya benar Pak ya. Kita punya Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Kita punya Roh Kudus hari ini dalam diri kita. Udah begitu aja sampai situ, juga usah dirumusin. Ini sama tapi nggak sama, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ribut melulu, nggak ada gunanya itu. Pokoknya kita tahu Bapa kita di surga. Iya, Pak. Yang diutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Sudah mati, sudah menebus dosa kita. Sekarang kembali ke hadiratnya semula. Cukup itu Pak ya. Ya kan? Ya. Nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Iya. Apakah kita didapati punya iman yang benar? Udah gitu aja, nggak usah pakai rumus-rumusan. Itu aja Pak ya, nggak usah. Ini takutnya kalau kebanyakan logika malah kita jadi nggak percaya gitu ya, karena nanti bingung sendiri. Coba saya tanya orang-orang itu, nanti nggak bisa jawab nanti. 3 tapi 1 itu apa maksudnya? Nanti pakai istilah-istilah asing biar orang nggak ngerti gitu. Nggak usah Bu, nggak usah gitu. Kita down to earth aja. Berarti ini termasuk kayak baptisan Pak ya. Kalau misalnya kita dibaptis kiprat, berarti kita nggak perlu harus dibaptis Islam lagi, karena kan pada saat dibaptis itu sudah disebutkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibaptisnya. Sebenarnya baptisan itu kan lambang bahwa seseorang ingin bertobat, meninggalkan manusia lamanya, menjadi manusia yang baru. Komitmen. Jadi soal diciprat, soal diselam itu urusan gereja. Tapi, ada tapinya Bu. Ya. Tapi kita menyelam Tuhan Yesus. Jadi, kalau saya sih lebih gampang, lebih baik menyelam aja, nggak usah pakai, ciprat nggak apa-apa kali ya. Ya mungkin memang nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka ikuti Alkitab saja. Tapi kalau orang jemaat di gereja saya, misalnya, dulu saya sudah Pak, percik. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau dibaptis lagi. Juga nggak apa-apa. Asal hidup baru. Jadi manusia baru. Tapi Pak, supaya apa? Seret dulu saya nggak tahu apa-apa. Ya boleh juga. Yang penting bukan itu, bukan baptisan tekniknya itu. Yang penting mau jadi manusia baru nggak? Ngomong amin percuma kalau gitu. Nah, ya, gitu. Pak. Ya. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Nah, berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Mulyono Sucipto. Silakan Pak Mulyono. Silakan Pak. Ya, malam Mbak Wignyo. Selamat malam. Oke, saya mau tanya 2 hal Pak, tapi sama topiknya mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali Pak. Boleh, silakan. Ya, saya senang kalau bicara soal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan Tuhan Yesus itu kan datangnya itu di atas awan gitu Pak ya. Ya. Menurut Alkitab kan gitu. Ya. Maksudnya apa? Di awannya Indonesia dan Amerika kan lain Pak. Oke, mengerti. Itu pertama.
Oke. Itu gimana, Pak? Pertama gitu ya. Oke. Kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, itu artinya secara fisik loh Pak, bukan roh ya. Iya, iya. Di mana? Iya. Nah, saya nggak bisa jawab di mananya. Mungkin di tempat dahulu Tuhan naik. Karena Alkitab mencatat, nanti seperti engkau melihat naik, engkau akan melihat dia turun. Nah, mungkin di sana Pak. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita dibangkitkan dan diubah tubuhnya dan diangkat. Bukan kita yang terbang sendiri, mana bisa kita terbang. Kita diangkat, kita akan melihat pasti. Bersama Tuhan. Pasti. Di mana? Berarti di Indonesia kita bisa lihat, Pak. Bisa Nanti lihat Tuhan di atas awan. kalau kita terbang pasti bisa dilihat dong Pak. Ketika kita dikasih tubuh kemuliaan, mata kita udah nggak minus lagi Pak, nggak positif juga. Mungkin dengan tubuh kemuliaan kita bisa lihat jauh, bisa saja. Banyak kemungkinan Pak. Yang hari ini kita nggak bisa. Jadi nggak tergantung tempat ya Pak ya? Nggak tergantung tempat. Di negara mana nggak ya? Nggak. Pokoknya sama ya Pak? Bukan sama, maksudnya misalnya turunnya di atasnya Israel misalnya ya. Iya. Ya, kita nanti diangkat ke atas, langsung lihat juga. Lagi pula kejadiannya cepat loh Pak. Bukan kita berubah pelan-pelan, berevolusi. Bukan, langsung diubah seketika jadi tubuh kemuliaan. Langsung menyongsong. Oh, itu cepat sekali itu. Sudah tidak ada lagi pertanyaan gini. Waduh, aku terbang kemana ya? Nggak kelihatan Tuhan. Udah nggak ada itu semuanya. Sudah angkat aja gitu. Sudah diangkat kita. Gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua Pak. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali itu kan fisik kan diubah Pak. Ya. Itu manusia yang sudah benar hidupnya dan fasik itu dua-dua diubah Pak tubuhnya. Langsung berubah dua-dua, yang satu naik ke atas, yang satu ke bawah gitu atau gimana? Ya orang benar dan orang fasik. Kita mencatat gini Pak, yang mati di dalam Tuhan bangkit lebih dulu. Oh. Yang hidup di dalam Tuhan diubahkan seketika badannya, pakai tubuh kemuliaan. Orang fasik yang sudah mati dibangkitkan juga, tapi ditinggal, nggak bersama Tuhan. Nah, yang masih hidup, yang masih hidup tidak dicatat, mungkin dibiarkan hidup atau dikasih tubuh persis seperti yang mati dibangkitkan itu, sehingga sama-sama mengalami lautan api. Ya. Yang saya tanya itu yang hidup Pak. Oh, oke. Menurut saya jadi diubah. Dua-dua diubah Pak ya. Ya, tapi jenisnya beda Pak. Ini tubuh kemuliaan. Yang ini nggak ada namanya, ya tubuh kehinaan atau apa ya, terserah deh. Jadi urutannya gimana Pak? Yang hidup dulu, terus habis itu yang mati gitu Pak? Enggak, yang mati dulu dibangkit. Yang mati dulu dibangkitkan, baru yang hidup diubah tubuhnya. Oh. Gitu. Ya udah itu aja Pak. Itu yang dibahas itu adalah orang percaya Pak. Orang yang nggak percaya nggak dibahas Pak. Nggak dibahas ya. Dibahasnya cuma dibangkitkan. Nah, tapi yang sudah mati ya. Nggak dibawa ya udah, itu tamat Pak. Iya. Ya udah, itu aja Pak. Makasih. Makasih. Ya, makasih. Berikutnya. Mungkin langsung pertanyaannya ya, waktunya sudah mepet sekali. Ya, silakan Ibu Maria. Selanjutnya ada Ibu Maria, silakan Bu Maria. Selamat malam Pak Weknyo dan semuanya. Pak Weknyo, kalau seandainya ya ini tuh Tuhan mengabarkan pada seseorang, ini umpamanya maksudnya benar itu memang dia mengabarkan pada seseorang, dia mendapatkan pengangkatan. Berarti kalau memang diangkatnya bersama, akhir zaman itu sudah dekat, no? Loh, sebentar. Ini ceritanya ada orang yang mendengar suara Tuhan bahwa dia akan diangkat gitu kan? Ya. Kalau memang berarti kalau memang Tuhan mengatakan itu kan menurut Pak Weknyo kan pengangkatannya bersama kan? Yes. Berarti akhir zaman sudah dekat. Nggak usah pakai cerita itu Bu. Menurut Alkitab akhir zaman itu sudah sangat-sangat dekat. Semuanya sudah terjadi, tinggal kedatangan Tuhan. Oh berarti orang itu nanti istilahnya Tuhan memberitahu itu mungkin mengabarkan bahwa akhir zaman itu sudah dekat berarti ya? Nah, bisa begitu, betul. Terus janji Tuhan itu kan
pasti akan digenapi kalau kita memang berlaku benar, berkenan pada Tuhan kan? Betul. Iya. Betul. Iya. Terus ini kalau pengangkatan itu kan seperti pengangkatan Elia itu kalau menurut Alkitab kan langsung ke surga ya Pak ya? Nggak ke Firdaus apa ya? Kan ke surga ya? Karena nggak mati, Bu. Iya. Ya. Iya. Nah, saya tidak berani mengatakan itu surga. Kenapa? Itu ke langit. Samayim itu bisa langit, Bu. Langit di mana? Kita tidak tahu di mana langitnya. Iya. Kalau di Alkitab kan dikatakan di surga ya Pak? Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Oh, Kalau teks iya, iya. asli Ibrani itu samayim itu bisa berarti langit, bisa berarti surga. Oh, iya, iya. Terus Sedangkan Nabi Yesaya berkata dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Masa Henok sudah ada di langit baru bumi baru, kan baru mau diciptakan di zamannya Yesaya. Iya. Itu. Oke, terus. Terus lagi saya bertanya, ini yang Nabi Elisa waktu melihat Nabi Elia itu apa mengalami pengangkatan, kan Nabi Elisa berteriak Bapakku, Bapakku, itu maksudnya ya. Bapakku siapa ya? Maksudnya kan seorang junior sama seniornya itu kan bilang Bapak panggilan. Ya kan? Gitu. Kayak kita sekarang loh panggil Bapak bukan berarti dia ayah kita, bukan. Panggilan. Enggak, maksud saya apa yang dipanggil Tuhan atau bukan. Yang Elisa, Bapakku gitu. Gitu. Iya. Ya udah itu aja Pak. Makasih. Ya, Tuhan berkati. Mungkin satu lagi kali ya. Minta maaf nggak sampai ke belakang ya. Satu lagi boleh. Langsung pertanyaannya, Bu Linda. Saya ya. Pak. Ya, silakan. Makasih teman-teman semuanya. Saya mau tanya Pak. Ini sebelum saya pertama-tama jatuh cinta sama Yesus, saya ada kepikiran, belum pernah saya ada jawaban. Saya cuma pengen tanya ya Pak. Ya. Bagaimana ya sejaman dulu waktu saya masih kecil ya Pak. Ya. 4 tahun yang lalu. Ya. Terus orang tua saya kan agamanya Konghucu. Ya. Di situ dia tidak ada yang memberitakan tentang kedatangan Yesus, tidak ada yang memberitakan seperti kayak sekarang ya, banyak gereja di mana-mana gitu ya. Kalau di sana kan langka banget gitu. Terus mama saya meninggal, itu gimana ya Pak setelah meninggal? Oke. Itu saya pengen tahu deh Pak. Ya. Karena nggak tahu sama sekali orang tua saya gitu, mama saya udah 50 tahun yang lalu meninggalnya gitu. Baik. Ini cerita bagaimana ya penghakimannya gitu. Nah, di Alkitab, kita pakai Alkitab ya, nggak boleh pakai menurut saya, nggak boleh. Di Alkitab dicatat bahwa kalau bangsa Israel punya Taurat, akan dihakimi menurut Taurat. Kalau bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, akan dihakimi menurut Taurat yang ada di hatinya, nurani. Kalau kita dihakimi menurut Injil. Jadi Tuhan itu adil. Bukannya orang zaman dulu nggak kenal Tuhan Yesus, tapi dihakimi, kamu nggak percaya Yesus loh. Kenal aja enggak, belum pernah dengar. Tuhan nggak seperti itu. Alkitab itu catatannya jelas. Rasul Paulus menulis di kitab Roma. Oh, ada? Ada. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang juga, tapi nggak boleh menolak yang ada. Nah, gitu loh. Ayatnya Pak, saya mau catat Pak. Oke, sebentar. Itu apabila bangsa lain ya. Jadi dibaca saja mulai ayat 12, Roma pasal 2. Roma pasal 2 ya Pak. Ayat 12. Bacain aja Pak, saya belum pegang Alkitabnya. Oh, saya bacakan ya. Ya. Sekaligus saya jelaskan. Ya. Roma pasal 2 ayat 12. Kitab Roma ini tentu saja masih berlaku hari ini. Jadi tidak boleh diabaikan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Artinya orang yang berdosa yang nggak punya Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Binasanya nggak usah pakai hukum Taurat loh, dia nggak punya Taurat.
Ya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kalau orang punya hukum Taurat, ya dihakimi menurut Taurat. Kamu melanggar ya berdosa. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Bukan orang yang mendengar, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 13-nya. Ayat 14-nya, apabila bangsa-bangsa lain, nah ini kasusnya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, nggak punya hukum Taurat, tapi dia nggak mencuri, nggak ini mengasihi sesama, dan seterusnya gitu kira-kira ya. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. 15-nya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi jelas. Jadi orang-orang yang dulu tidak mengenal Tuhan Yesus bukan menolak, memang nggak pernah dengar, nggak pernah diajarin. Akan dihakimi menurut hati nuraninya, Taurat yang ada di hatinya. Artinya apa? Dia membunuh, mencuri ya binasa meskipun nggak punya Taurat. Itu ada Taurat di hati. Tapi dia melakukan meskipun nggak ngerti. Nah, itu ada pertimbangan khusus itu. Nanti yang ngadilin tetap Tuhan juga dong. Tetap, nggak ada hakim lain. Oh. Nggak ada hakim lain. Oh gitu. Iya itu saya udah paham. Justru itu bagus yang menghakimi Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus nggak seperti pikiran orang-orang itu. Tuhan itu begitu mengasihi. Jadi dia adil ya Pak ya? Adil. Jadi dia adil ya. Karena memang setahu saya dulu waktu saya kecil, saya langka sekali, gereja itu langka sekali, nggak seperti ini, banyak di mana-mana ada gereja, dulu tuh nggak ada gitu loh Pak. Jadi, kasihan kan orang tua yang dulu-dulu yang meninggal tidak ada yang memberitahukan tentang Kristus itu, tiba-tiba meninggal. Tapi saya berpikir apakah Tuhan setega itu? Kan nggak mungkin kan, pemikiran saya gitu kan. Nah, ini ayat 16-nya ketinggalan, saya bacakan. Ya. Hal itu tuh maksudnya yang tadi itu cara menghakiminya. Pakai Taurat, pakai suara di hati dan seterusnya itu. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oh gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan kita yang menghakimi. Ya. Kalau Jadi Tuhan yang menghakimi, kita tenang. Ya. Jadi gara-gara mama saya nggak ada yang memberitakan Injil, tidak ada yang ngasih tahu, makanya sekarang saya jadi marketing, Pak. Saya marketingnya kerajaan Allah. Saya bilang sama teman-teman saya, jangan kamu investasi rumah, jangan kamu investasi tanah di mana-mana, tapi ini bagus, survei dulu. Iya, saya bilang saya setuju survei. Sekarang kita mau ke gereja survei juga, benar nggak itu investasinya buat bagus buat kita hari tua? Saya ada bilang gitu, Pak. Terus mereka bilang, iya logika juga ya. Iya, saya bilang, kamu sekolahin anak sampai pinter ke luar negeri. Tujuannya apa? Biar pinter, terus biar pinter cari duit, terus biar sukses, terus biar jangan dibegoin. Iya. Terus kamu pernah gak investasiin anak kamu untuk kenal Tuhan? Mereka bilang, iya juga ya pikiran lo, katanya gitu. Bagus, bagus. Ini ya. marketing yang baik nih. Marketingnya Tuhan. Oke. Satu lagi nih Pak, saya kan tanya nih, saya juga kan namanya orang awam ya, saya pengen tahu Pak. Kan udah tahu kan malaikat Rusifel ya, malaikat Rusifel itu ya, dia diusir karena dia memberontak dari surga diusir ke dunia nih ya. Berarti kan dia statusnya udah menjadi iblis, malaikat ini ya. Tetapi kalau memangnya dia tetap bisa dari Tuhan, kenapa di Ayub itu, saya bingung nih Pak ayat ini. Kenapa di Ayub itu dia datang kepada Ayub, dia bilang dia mau mencobai anak manusia, misalnya si Ayub. Kok Tuhan menurut saya nih ya, maaf teman-teman, menurut saya kenapa Tuhan nggak binasain aja? Dia kan udah ngerusak anak Tuhan gitu, udah binasain aja. Kenapa masih diizinin gitu loh? Saya bingung tuh Pak. Ya, mengerti. Jadi begini, Tuhan itu mempunyai apa istilahnya? Aturan bahwa dia berkehendak nanti dulu binasanya, ada waktunya. Ada waktunya iblis dibinasakan. Nah, kenapa iblis masih bisa bicara ketika di zaman Ayub? Itu sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah,
Perhatikan di Perjanjian Lama tidak ada satupun pribadi yang bisa mengusir setan. Nggak ada. Sejak Yesus mati di kayu salib, barulah dalam nama Yesus setan keluar. Gitu. Nah, itu batasnya di situ. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, iblis sudah dilucuti, udah nggak boleh lagi mampir surga lah, apalah, udah nggak bisa. Sekarang, ya. Sekarang maksudnya Bapak, waktu Ayub itu masih bisa mendekati Tuhan yang dia bilang dia jalan-jalan kemana aja kamu, itu waktu Perjanjian Lama gitu, waktu belum meninggal gitu. Betul. Ketika Tuhan belum mati di kayu salib. Oh gitu. Oh jadi setelah kalau sekarang si iblis tuh udah nggak bisa lagi berkomunikasi sama Bapak gitu. Nggak bisa. Oh begitu. Sudah ditolak. Saya terima kasih banyak. Segala sesuatu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus sekarang. Udah tolak udah semuanya. Oh gitu. Oh gitu ya ya. Pak, boleh gak satu lagi kalau saya punya pikiran begini nih Pak. Karena kan saya kan memang kepengen jadi marketing kerajaan Allah ya, jujur ya. Karena cuma satu-satunya saya pengen banget ya jadi marketing kerajaan Allah. Biarin tuh semua tuh mereka matanya tuh terbuka gitu ya. Apalagi dengan pelajaran Pak Wityo ini, saya tuh udah ikut Zoom teman-teman ya. Mereka ceritanya gini, udah Kamelia, dia manggil saya Kamelia. Kita hidup balance aja. Balance aja. Kita harus hidup tuh balance ya, dunia sama ini balance, jangan terlalu ini Kamelia, kita nanti bakalannya jadi pusing katanya. Tapi saya setuju sama si Eva tadi tuh, saya suka, dia bilang apa, saya nggak suka, nah saya seperti yang Bapak bilang, saya suka loh Pak, ini memang benar loh, saya berdoa sama Tuhan, saya perlu mentor, Tuhan saya perlu mentor supaya saya tetap kuat, supaya waktu nanti malah saya dijemput dari dunia ini, saya tetap tidak bercacat. Nah, Tuhan saya suruh saya tuh belajar ini Pak. Di sini saya merasakan, wah kalau benar loh Bapak tuh dipakai banget sama Tuhan. Dipakai banget. Tidak ada gereja lain yang seperti Bapak tuh ngajarin tentang kehidupan kekal buat kita semua di sini. Tidak ada. Mereka ngajarinnya hanya gini loh Pak. Kalau kamu memberi, kamu akan dilipat gandakan. Itu aja yang saya dengar di telinga saya. Itu loh Pak. Ya sudah, berarti Ibu sudah sampai di gereja yang benar, jadi marketingnya Tuhan aja, Bu. Ya. Mantap ya. Marketing. Oke. Tuhan berkati, kita dapat kesaksian yang menguatkan kita semua nih. Oh, ini online Bible study terlama selama ini. Udah jam berapa ini? Tapi masih kuat semua rupanya. Mantap nih. Oke. Saudara Daniel, terima kasih sudah menjadi co-host kita ya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita sudahi, kita tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Biarlah kami menemukan kebenaran dan mengenal Engkau lebih jauh. Sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua tangan-tangan yang mendukung. Kau berkati semua kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukannya. Terima kasih dimanapun kami berada. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.